Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adiputra, NIM 18060048, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Di video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktek kewirausahaan yang dosennya Bapak Hari Setia Putra, SE MSI. Nah, untuk bahasan yang pertama yaitu peranan aspek operasional. Aspek operasional ini bertujuan untuk mengatur penggunaan semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan seperti misalnya bahan mentah, tenaga kerja, mesin dan perlengkapan sehingga proses produksinya berlangsung efektif dan efisien. Nah, untuk tujuan dari sistem operasional ini, yang pertama itu untuk meningkatkan efisiensi perusahaan, yang kedua itu meningkatkan produktivitas perusahaan, yang ketiga yaitu mengurangi biaya pengeluaran berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan, yang keempat itu meningkatkan kualitas perusahaan, dan yang kelima itu mengurangi waktu proses produksi suatu perusahaan. Nah, bahasan yang kedua yaitu unsur-unsur penting yang dipertimbangkan dalam aspek operasional. Yang pertama itu lokasi usaha, di mana lokasi ini merupakan tempat melayani konsumen. Dengan demikian perlu dicari lokasi yang tepat sebagai tempat usaha. Nah, yang kedua itu penentuan layout atau tata letak. Penentuan layout ini perlu dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan faktor keamanan, kenyamanan, keindahan, efisiensi, biaya, dan fleksibilitas. Dan yang ketiga itu teknologi yang digunakan. Nah, teknologi yang digunakan ini harus sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini dan yang akan datangnya, serta harus disesuaikan dengan luas produksi supaya tidak terjadi kelebihan kapasitas. Nah, untuk yang keempat itu volume produksi itu. Volume produksi ini harus relevan dengan potensi pasar dan prediksi permintaan, sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan kapasitas. Nah, volume operasi yang berlebihan akan menimbulkan masalah dalam penyimpanan, sedangkan volume produksi yang kurang akan menyebabkan hilangnya pelanggan. Yang kelima itu bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku dan bahan penolong ini diperlukan harus cukup tersedia karena persediaan tersebut harus sesuai dengan volume produksi. Dan keenam itu tenaga kerja, meliputi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dan kualifikasi yang sesuai dengan pekerjaan yang ada agar penyelesaian pekerjaan bisa lebih cepat, tepat, dan hemat. Dan bahasan yang ketiga itu rencana operasional yang akan dilakukan di bisnis Anda atau bisnis saya. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan bisnis saya itu Kidira Gaming Store. Kidira ini singkatan dari nama saya itu Rizky Adiputra. Nah, usaha saya ini menyediakan layanan pembelian game item dan voucher game dari platform game mobile yang terkenal di Indonesia yaitu Mobile Legend dan PUBG Mobile. Karena menurut saya usaha ini cukup menjanjikan karena di zaman yang sekarang ini banyak peminat atau antusias pecinta game mobile, terutama game Mobile Legend dan PUBG Mobile di Indonesia ini. Nah, untuk rencana operasional usaha saya ini, pertama untuk lokasi, karena usaha saya ini online, untuk lokasi tidak ada, tapi kita untuk penjualan melakukan online gitu, atau di internet menggunakan platform sosial media, yaitu sosial media Instagram. Nah, dan di sana ada informasi mengenai harga dari UC Mobile Legend atau UC PUBG Mobile atau Diamond Mobile Legend. Nah, di sana ada informasinya, informasi dari harga dan biaya, metode pembayarannya melalui via apa, ada via GoPay atau Dana atau Bank BCA dan lain-lain.
di sana ada informasinya di Instagram kita, Instagram usaha saya ini. Nah, untuk modal usaha sendiri menggunakan modal saya sendiri, karena bisnis ini tidak terlalu rumit ya. Untuk harga modal saya, untuk harga UC PUBG Mobile dan Diamond Mobile Legend di toko saya sendiri, harga yang paling tinggi untuk saat ini yaitu 500.000, dan menurut saya modal 500.000 udah cukup untuk bisnis saya ini. Kemungkinan kalau usaha saya ini besar, mungkin harga UC PUBG Mobile atau Mobile Legends saya ini bisa meningkat. Mungkin ada yang harga yang paling tinggi harganya jutaan. Nah, untuk teknologi yang digunakan pastinya menggunakan HP atau laptop, karena bisnis saya ini bisnis online dan transaksinya secara online. Sedangkan untuk tenaga kerja sendiri, karena usaha saya ini baru dan masih kecil, untuk tenaga kerja belum ada. Untuk saat ini saya sendiri, dan jika rezeki atau bisnis saya ini berkembang makin besar, pastinya saya akan kewalahan, dan pastinya banyak kewalahan karena banyaknya konsumen gitu yang berbelanja di toko saya. Pastinya saya butuh tenaga kerja satu atau dua orang, karena sebenarnya bisnis ini tidak terlalu rumit. Yang rumit itu mungkin karena banyaknya konsumen, dan kitanya slow respon itu. Nah, karena dengan slow respon itu pasti konsumen kita akan kecewa dan tidak mau berbelanja di toko saya lagi gitu. Oleh karena itu, untuk fast respon atau respon di toko saya ini cepat, pastinya saya butuh satu atau dua atau tiga lah tenaga kerja supaya konsumen tidak kecewa. Karena dengan kita fast respon gitu, konsumen pasti konsumen kita pasti senang gitu, dan ingin berbelanja lagi di sana, karena pastinya itu akan berdampak positif lagi ke toko kita, karena kita berhasil mempertahankan pelanggan kita, dan ya, dan pelanggan itu ingin berbelanja lagi di toko kita itu. Nah, baiklah, itulah bahasan yang ada di video ini untuk memenuhi tugas dari praktek kewirausahaan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.